menekan ini sebenarnya. Jadinya, tapi ya karena di lingkungan kerja di kabur tuai. Artinya apa? Tidak pernah mau menyusahkan orang. Karena saya pun juga tidak mau disusahkan oleh orang lain. Dan satu lagi, percaya sama namanya usaha dan doa. Tapi itu keren kok Pak, karena Bapak dari ketidaksengajaan, kalau saya dari minus Pak. Karena saya bukan pewaris, saya perintis. Setuju saya itu. 18 tahun di Hal yang unit PPK belum begitu banyak dengan pasti hal yang baru ya. hal yang baru Istilah nih. apa nih governance, unit governance apa sih gitu kan. Dia ngapain gitu kan. Ya. Ini kerjaannya ngapain? Benar. Ini suruh ngapain? Benar. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sekarpura Insight. Hari ini kami kedatangan tamu yang sungguh sangat istimewa sekali. Beliau sudah di tengah-tengah kita semua. Selamat datang Pak Adit. Ya, selamat datang. Terima kasih atas sambutannya. Terima kasih Pak Adit atas waktu dan tempatnya. Mohon maaf ini di tengah-tengah kesibukan. Ya. Akhirnya kita bisa mengadakan podcast. Sudah lama sekali ini sebenarnya Pak Adit, mohon izin. Ya, siap. Pak Adit, mohon maaf. Oke. Ada beberapa nanti pertanyaan dan ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti bagaimana kami, termasuk saya, bahkan teman-teman sekalian yang di luar sana yang ingin lebih mengenal bahkan Pak Adit ataupun pekerjaan ataupun cerita awal Pak Adit bermula seperti apa, pekerjaannya bagaimana, karirnya bagaimana. Mungkin seperti itu Pak, mohon izin ini. Oke. Pak Adit, sebelum kita membahas pekerjaan, bolehkah Bapak memperkenalkan diri dengan cara yang paling menggambarkan siapa Bapak di luar jabatan ini, di luar pekerjaan ini, begitu Pak? Baik. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Aditya Warman. Di sini saya diamanahi oleh Angkasa Pura Indonesia di Governance Assurance Department Head di Regional 4. Di Angkasa Pura alhamdulillah sudah 14 tahun, mau 15 tahun depan, dari tahun angkatan 2012. Dan sebenarnya sih nggak nyangka bisa keterima di Angkasa Pura sebenarnya. Dulu jujur lulus kuliah kan di tahun 2009. Memang jurusan juga mengarah ke transportasi karena lulusan dari Trisakti, jurusan MTU. Tapi sebenarnya nggak kebayang kenapa bisa diterima di Angkasa Pura. Ya dulu masuk Angkasa Pura tuh sulit banget. Saingannya tuh dari 2000 orang. Jurusan saya, formasi saya dari yang melamar itu udah 56, yang diterima cuma 6. Luar biasa. 6 orang. Nah, dua ditempatin di Makassar, 2 di Bali, 2 di Surabaya. Dan saya alhamdulillah di Makassar. Jadi pertama kali penempatan di Makassar. Alhamdulillah. Gitu. Dan alhamdulillah di sini saya sudah berkeluarga juga sebagai seorang bapak anak 2. Istri 1. Alhamdulillah. Jadi masa banyak cukup 1 aja udah pusing sebenarnya. Ya mungkin itu gambaran singkat diri saya. Siap Pak Adit, terima kasih. Wah luar biasa. Kalau mohon izin, dulu waktu di Trisakti itu jurusannya apa? Jurusan MTU di Manajemen Transportasi Udara S1. Oh. Nggak kebayang sih benar, tapi emang pada saat kuliah melihat Angkasa Pura itu suatu wah gitu loh. Dulu berharap bisa kerja di Angkasa Pura, tapi Angkasa Pura 2. Karena kan domisili saya di Bekasi. Karena sebelah Cengkareng kan. Tapi waktu itu ikut tes di Angkasa Pura 2 gagal. Alhamdulillah gagal. Terus saya kerja di bagian logistik pernah juga, kerja di bagian forwarder pernah juga. Dan akhirnya sempat nganggur juga. Tapi alhamdulillah ada lowongan Angkasa Pura, mencoba dulu awalnya dari coba. Sempat pesimis karena ya itu 2000 orang yang nggak terima cuma sekitar 88 orang kalau nggak salah. Dari 2000 orang itu. Luar biasa. Dan itu prosesnya lama Mas. Hampir 1 tahun prosesnya. 8 bulan 9 bulan lah proses seleksinya. Itu sampai keterima itu. Sampai keterima. Sampai ada penempatan di Makassar. Luar biasa. Berarti mohon izin untuk dari 2012 masuk ke Angkasa Pura 1. Angkasa Pura 1 ya? Dari keterima di 2012. 12 ya? Sampai sekarang. Wah, luar biasa Pak. Luar biasa sekali. Pak Adit mohon izin. Pak Adit pasti ada prinsip hidup atau nilai hidup Pak Adit yang Bapak pegang. Baik dari mungkin ketika Bapak masih sekolah atau mungkin sampai pada titik hari ini.
Kira-kira Pak Adit, nilai atau prinsip hidup yang selalu Bapak pegang hingga hari ini? Prinsip hidup yang paling saya pegang itu punya prinsip tabur tuai. Artinya apa? Tidak pernah mau menyusahkan orang. Karena saya pun juga tidak mau disusahkan oleh orang lain. Dan satu lagi, percaya sama namanya usaha dan doa. Tuh. Wah, Bayangin aja Mas, dari apa ya, keterima angkasa pura itu udah suatu hal yang dilihat dari keyakinan sih sebenarnya harus susah kan. Tapi dengan adanya doa, apalagi doa orang tua, nah itu juga mendorong saya akhirnya sampai sekarang ini. saya setuju sekali tuh Pak. Itu prinsipnya luar biasa. Iya. Saya setuju sekali. Tabur tuai dan Iya, tidak tabur lupa tuai itu. dengan usaha. Betul, percaya usaha dan doa. Karena ya kalau kita usaha doang tanpa doa kan takabur kan. Iya, benar saya setuju. Doa tanpa usaha juga sama, nggak ada juga hasilnya. Malah terkesan sombong ya Pak. Betul. Cuma doa tapi nggak ada usahanya kan nggak mungkin juga tiba-tiba rezeki datang dari bawah lagi kan nggak mungkin juga kan. Pasti ada usahanya juga kan. Pasti Pak. Gitu. Pasti luar biasa nih. Nanti saya sedikit pengen membahas tadi Pak. Ada Apa? Pak Adit tadi bilang tentang usaha. Saya dengar nih Pak Adit mau izin. Dengar dari beberapa pimpinan, beberapa sahabat, beberapa senior, katanya Pak Adit juga memiliki usaha ini Pak. Di luar kesibukan Bapak. Betul. Oh ya. Alhamdulillah sih sebenarnya usaha itu pernah berawal dari pada saat saya di Makassar. Pernah coba usaha ngambil franchise Mas, usaha makanan. Oke. Itu pertama kali berdua sama istri saya ngambil franchise karena saya orang Sunda. Asli Sunda, kan ada nama makanan cireng. Sana. Ada namanya produk cireng itu yang dari Bogor. Itu terkenal namanya, itu kita coba franchise. Jadi gitu. Sistemnya dikirim dari Bogor ke Makassar. Wah, itu awal-awal pengiriman gagal Mas. Ngirim 2 box apa kalau nggak salah, itu nyampenya lama, 3 hari baru nyampe, dan nyampe Makassar barangnya udah basi. Oh, itu pertama kali, itu ya kali-kaliku pertama. Terus habis itu mencoba, akhirnya coba lagi, cari lagi pengiriman yang benar-benar itu, akhirnya dapat. Terus ini mau dijual di mana nih? Kita coba tanya-tanya Mas, ke mall. Oke. Ke mall. Belum ada pengalaman sama sekali sebagai pengusaha kan. Udah modal nekat aja kan, nanya. Oh, ternyata harus gini-gini. Akhirnya dapat sih. Bisa berjalan sih alhamdulillah dulu sekitar 2-3 bulan doang. Karena nggak nutup operasionalnya. Bulan pertama alhamdulillah nggak ada untung sih, tapi bisa bayar karyawan sama bayar sewa. Ini nggak ada untung, nggak ada untung sama sekali. BP. Bener, Pak. BP. Terus bulan kedua mulai minus, bulan ketiga tutup. Nggak sanggup. Karena pop up waktu itu, jadi bisa bayar per bulanan kalau di mall. Tapi dengan kayak gitu akhirnya saya tahu, proses untuk buka tenan di mall tuh seperti ini gitu. Ya nggak beda jauh sih kayak kita di perusahaan angkasa juga kan ada tenan tuh mirip-mirip lah seperti itu. Tapi ada ngerasain, kayak gini. Nah, dari situ tuh vakum tuh Mas. Dari setelah itu kan saya ada dapat SK promosi ke Lombok. Di Lombok normal jalan biasa, belum ada usaha, belum kepikiran usaha waktu itu. Pindah ke Lombok, tapi istri coba, karena ya anak masih kecil kan, masih 5 di bawah 5 tahun kan, belum ada kegiatan sekolah tuh. Dia coba masak gitu, terus diposting tuh lewat WA. Terus teman kantor ada yang nanya nih apaan, dicoba bawa ke kantor, enggak, kita ini pertama tuh nawarinnya dengan cara memberi free. Silakan dicoba gitu kan, cobain makanan ke kantor, trial dulu bawa ke kantor. Ternyata alhamdulillah nggak suka, mulai itu. Alhamdulillah. Tapi itu bertahan cuma sebentar karena nggak sanggup istri saya. Itu di Lombok. Terus pindah ke Lombok kan saya tuh ke Balikpapan. Di Balikpapan pas di zaman COVID. Nah itu di Balikpapan udah zaman COVID, udah tahu sendiri lah ya, Balikpapan kotanya mahal. Di sana kan, itu sama sekali nggak mikir jualan kalau di sana. Waduh. Nah, dari Balikpapan pindahlah ke GIA. Sebelum ke Regen saya ke GIA. Sama juga, awal-awal belum normal biasa, tapi terus akhirnya baru setahun 2 tahun belakangan ini mulai jualan. Jualannya itu berawal dari ketidaksengajaan. Sama sih. Jadi istri saya coba, dulu punya alat yang namanya buat bikin jus, itu nggak pernah dipakai. Nah itu dicoba dipakai,
diposting lah sama istri saya kan. Banyak yang suka juga. Terus tapi awalnya bukan di kantor, jualnya lewat teman-teman si saya doang tuh. Oke. Terus saya itu bawa ke kantor, suruh icipin, suka. Akhirnya banyak yang awalnya dagangnya anggot-anggotan Mas, maksudnya yang ya suka-suka lah. Iya. Kadang jualan besok tapi minggu depan 2 minggu lagi nggak jualan gitu kan. Sampai pernah dibilang, Pak serius apa jualannya gitu kan. Terus baru diposting udah sold out gitu kan, udah habis. Ya karena memang yang ngerjain saya cuma berdua doang sama istri. Cuma berdua doang ngerjainnya, nggak ada tenaga orang lain. Jadi pure berdua. Keren. Udah tuh jalan, nambah tuh dari jus, terus bikin cireng. Itu cireng kita akhirnya bikin sendiri. Wih, Bikin sendiri, trial error sendiri, nyoba bahan sendiri sampai jadi. Terus ada lagi tambahan cemil. Jadi ada cemilannya juga ada. Jadi ada cemilan sama minuman. Terus dari situ alhamdulillah sampai sekarang sih. Sampai sekarang akhirnya punya toko kecil lah. Punya toko offline di depan sekolah anak saya. Kayak gitu, dari situ mulainya. Baru dari iseng sih, semua baru dari iseng, cobain, akhirnya kecemplung. Udah kecemplung, udahlah tanggung. Dari kecemplung udah basah kan, lanjut aja udah. Keren. Mulainya dari ketidaksengajaan sih semuanya. Tapi itu keren kok Pak, karena Bapak dari ketidaksengajaan, kalau saya dari minus Pak. Sama Mas, saya juga berawal dari minus. Ya kalau mau cerita ke belakang pasti berawal dari minus pasti, Pak. Karena saya bukan pewaris, saya perintis. Setuju saya itu Pak. Setuju. Dari awal kalau cerita ke belakang lagi ya Mas, dari saya nikah dengan istri saya kan posisi masih capak Mas. Oke. Karena angkatan 2012 capak paling lama kan 2 tahun capaknya. Mohon izin dari capaknya sampai pegawai tetap ya Pak? 2 tahun capaknya itu. Dari situ nekat saya nikahin anak orang. Dengan kondisi masih capek, penempatan Makassar. Jauh dari saudara, nggak ada saudara, orang tua nggak ada, tapi ya yang namanya rezeki dan tadi tuh prinsipnya usaha dan doa. Alhamdulillah jalanin aja dari minus, dari awalnya minus nggak punya apa-apa. Ya alhamdulillah sih, dan dari untungnya kan alhamdulillahnya kita kan ada gajinya, ya itulah dari situ muternya. Mencoba-cobanya dari situ aja, coba-coba ya dapat nemu sampai sekarang ya ini usaha ini udah ya mudah-mudahan ini buat persiapan nanti buat mewariskan ke anak. Amin. Keren Pak, keren. Wah ini kayaknya memang saya nggak salah ngundang orang ini. Bapak mohon izin, Pak Adit, tantangan terbesar Bapak yang pernah Bapak hadapi, baik itu dalam usaha ataupun dalam pekerjaan. Terus bagaimana Pak Adit menyikapinya itu Pak? Ya dulu tantangan terbesar saya pada saat lulus kuliah pertama kali. Jadi pas saat saya lulus, posisinya baru lulus 3 bulan, bapak saya meninggal. Itu agak sempet terpukul sih. Terus setelah itu alhamdulillah sih untung mama saya tuh benar-benar support. Jadi dia nggak memaksakan saya harus kerja gitu, harus cari kerja gitu kan. Dan memang susah juga Mas di Jakarta dengan ya walaupun S1 di Jakarta tuh persaingannya ketat banget kan buat cari kerja. Tapi alhamdulillah setelah itu dapat kerja. Tahu Mas gaji pertama saya kerja di Jakarta 900.000. Pertama kali itu. Terus akhirnya ngomong mama saya, ngapain sih kamu kerja mahal apa? Cuma dikasih akhirnya berhenti. Sempat nganggur setahun. Pernah ngerasain nganggur setahun. Itu tuh benar-benar masa-masa sulit saya itu. Tapi alhamdulillah orang tua tetap support, tetap mendoakan, ya akhirnya dapat di Angkasa Pura. Itu masa terberat saya. Itu makanya saya pakai prinsip percaya usaha dan doa. Dari situ alhamdulillah kan dapat di Angkasa Pura, terus 6 tahun dipercaya sama Angkasa Pura, dipromosiin ke Lombok, akhirnya sampai sekarang. Alhamdulillah. Luar biasa sekali Pak. Ternyata perjalanannya sehebat itu. Ya. Tidak ada yang tiba-tiba semuanya. Betul. Langsung jadi instan. Tidak ada. Saya ngerasain benar-benar dari, ya pada saat di Angkasa Pura pun sebenarnya ya nggak posisi enak juga. Kenapa enggaknya ya? Pertama ya habis nikah posisi minus, terus jauh dari keluarga, jadi bahkan ada sih apa ya yang benar-benar nggak lupain tuh kita makan
karena istri kan bekas kerja di bank ya, dia punya kartu kredit. Itu kita ke mall bukan karena gaya mas, karena nggak megang uang, jadi pakai kartu kredit buat makan. Pasti Angkasa Pura tadi bener saya ngalamin itu. Jadi tuh ke mall nggak bisa makanan di pinggir, karena kan di pinggir belum ada namanya kartu kredit di pinggir. Jadi makanya ke mall kita buat makan doang, bukan karena gaya, tapi karena nggak megang duit. Jadi kita bayarnya bulan depan gitu kan. Itu pun kartu kredit dibayar minimum doang, nggak yang dilunasi. Jadi hampir berjalan setahun apa 2 tahun gitu, sampai saya diangkat baru mulailah ekonomi membaik. Dan ya jalanin aja, pokoknya dijalanin, kerja bener, nggak aneh-aneh. Alhamdulillah sih. Ya memang prosesnya panjang. Luar biasa. Luar biasa sekali Pak Adit. Perjalanan dari tadi izin dari Bekasi, lalu penempatan ke Makassar, ke Lombok. Lombok dulu Pak ya? Enggak, Makassar, Lombok, Balikpapan, IA, baru ke kantor regional. Keren. 11 tahun di luar Jawa berarti. Keren. 11 tahun di luar Jawa. Luar biasa Pak Adit, luar biasa. Mohon izin Pak Adit. Banyak orang mendengar istilah governance. Ini sesuai dengan bidang Bapak di unit Bapak ya. Okay. Pekerjaan. Benar. Sebenarnya gini Pak, termasuk mungkin saya secara pribadi, saya 18 tahun di unit PKPPK, belum begitu banyak dengan pasti hal yang baru ya. Hal yang baru nih. Istilah baru apa nih governance, unit governance apa sih gitu kan? Dia ngapain gitu kan? Ya. Ini kerjaannya ngapain? Benar. Ini suruh ngapain? Betul. Sedangkan kan kita di bandara itu, di Angkasa Pura itu kan banyak unit. Betul. Bahkan tadi saya melihat Pak Adit dari Bekasi sampai ke kantor region. Itu Pak Adit kira-kira bagaimana Bapak menjelaskan tentang unit Bapak? Itu seperti apa? Sendiri. Iya. Jujur sih Mas, saya pada saat terima SK dari IA pindah ke region kan unit governance turun. Ini unit apa sih? Saya juga sama Mas. Ini unit apa nih, unit baru? Tapi memang sebenarnya sebelumnya udah ada nama governance. Dia melekat ke unit compliance kalau nggak salah. Dia lebih ke legal. Dia biasanya adanya di pusat, di kantor di HO. Dia biasanya mengelola tata kelola perusahaan di situ. Tapi ada SK-nya, ada SK merger kan, akhirnya diturunkan sampai ke tahap regional. Kayak gitu. Dia ngelola apa sih, ngapain aja sih gitu kan governance. Ya itu tadi, memastikan tata kelola perusahaan dijalankan secara baik. Apa aja yang perlu dipastikan? Ada istilah governance itu istilah tarif namanya. Transparansi, responsibility, accountability, fairness, sama independent. Itu prinsipnya. Transparansi ya, kita menjalankan perusahaannya harus secara terbuka. Apalagi kita sebagai BUMN kan pastikan dipantau dari kanan kiri atas bawah depan belakang kan. Apalagi benar-benar audit. Nah, tuh. Responsibility itu kita bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan ini kan. Para pimpinan sampai ke level bawah kita bertanggung jawab. Sama kayak Mas juga bertanggung jawab, ada peraturan yang mengikat kan. Nah, seperti itu. Accountability terbuka, harus jelas prosesnya. Siapa berbuat apa yang jelas. Kayak unit PK ngapain aja, operasi tugasnya apa aja, ada landset, airset bahkan kan. Iya benar Pak. Teknik juga sama, jadi jelas siapa berbuat apa yang jelas. Iya. Ya kan dalam ini dituangkan, kalau kita kan dituangkan dalam bentuk DJP kan. Setiap unit kan ada tuh DJP-nya apa, sampai ke individu, sampai ditentukan KPI-nya apa. Kayak gitu. Fairness, adil dalam hal ini kita pun juga harus adil sama mitra kerja, mitra usaha. Misalkan pada saat penentuan mitra usaha kan biasanya ada namanya seleksi. Nah, seleksi mitra usaha pun juga secara terbuka biasanya kita akan membuka ke publik kan, Angkasa Pura lagi buka nih untuk usaha di bandara. Itu kan biasanya kan ada syarat-syaratnya kan. Dan biasanya pun nggak hanya satu, biasanya masukin persyaratan itu. Dan kita pun harus adil dalam menentukan, oke, si ini menang. Kan ada syarat, ada penilaiannya. Seperti itu sih Mas kalau untuk governance Mas. Jadi kita memastikan, tata kelola perusahaan dijalankan dengan baik. Yang mengandung prinsip tarif tadi itu. Seperti itu. Luar biasa Pak. Hal yang baru bagi saya terus terang Pak. Saya juga baru Mas, baru 1 tahun saya juga pas
keterima SK governance apa? Karena kan sebelumnya saya di unit quality risk. Kalau terus basic saya di Angkasa Pura itu operasi. Oke. Dulu pertama kali keterima sebagai kalau sekarang namanya AOLT. Dulu saya namanya Landset Terminal ya Pak. Ya? Dulu kalau saya namanya Terminal Inspektor. Nah itu SK pertama saya itu di situ. Dari situ berjalan akhirnya sampai ke unit quality dan sekarang di governance. Gitu. Keren sekali Pak. Gitu, Bapak mohon izin, bagaimana Bapak menjaga integritas ketika berada di bawah tekanan atau menghadapi situasi yang sangat sulit? Tadi ya. Bapak menyinggung soal tanggung jawab, soal responsibility, dan lain-lainnya itu bagaimana Pak? Itu memang kadang posisi kalau menemukan itu hal yang sulit sih kadang. Tapi jujur selama pengalaman ini selama saya bekerja ya tekanan dari atasan sih nggak terlalu bisa lah, masih bisa dijalankan. Tapi ya jujur sebenarnya atasannya sekarang agak lumayan menekan nih sebenarnya. Jadinya tapi ya karena di lingkungan kerja di divisi saya itu kita fair, tadi berdasarkan prinsip tadi fairness kan, adil. Jadinya apa adanya, jadi dibawa kalau posisi serius ya serius, kalau lagi santai-santai. Jadinya lebih ke prinsip kekeluargaan sih Mas, kita menempatkan kerja ya kerja, memang apa sih ada target kan. Ya kalaupun itu dijalankan aja udah, dibawa santai, tapi yang penting bertanggung jawab. Kalaupun memang menemui kesulitan, ya saya sih jujur pasti ngomong ke atasan saya, mohon maaf Bu, mohon maaf Pak, ini saya butuh arahan lagi, ini mesti seperti apa kayak gitu. Kalaupun ditekan harus itu ya itu emang udah kita sebagai bawahan ya. Iya pasti. Mau nggak mau kita harus jalan kan. Nggak mungkin kita profesional. Pasti ujungnya kita selesai sih akhirnya. Karena ya kita akhirnya ujungnya selesai juga sebenarnya. Harus gitu. Sama pasti gitu ya. Kita juga pernah mengalami sebagai bawahan juga, dan alhamdulillah saya juga sekarang punya tim. Ya kayak Sunatullah lah ya. Iya. Pasti kan mengalami itu juga kita posisi itu. Luar biasa begitu. Sangat luar biasa. Pak Adit mohon izin. Tadi Pak Adit berbicara tentang usaha juga. Pak Adit yang punya, lalu tentang korporasi juga ya, bagaimana Pak Adit selaku Dep Head di bidangnya. Kira-kira Pak Adit mohon izin, yang Bapak pelajari dari bisnis sama di pekerjaan Bapak itu seperti apa Pak? Kalau di bisnis karena baru ya Mas, jadi benar-benar dari nol pengetahuan saya, akhirnya learning by doing sih, coba-coba. Bahkan ya awal-awal itu kan bingung kan, kita ngerasain ya jujur sebagai pemilik modal juga, sebagai bagian produksi juga, marketing juga, ya berjalan karena jalan cuma berdua doang karena sama istri kan. Ya itu benar-benar belajar banget sih, yang tadinya nggak tahu, kan saya jual jus, yang tadinya nggak tahu beli buah di mana, yang beberapa tempat saya coba-coba sampai akhirnya tahu, terus akhirnya melihat kehidupan di pasar. Kan itu kan saya harus nyari ke pasar yang supaya harganya lebih murah kan, kehidupan malam di pasar, karena kadang saya untuk beli barang tuh harus malam, nggak mungkin saya di siang hari karena kerja kan, ada tanggung jawab di kantor kan, jadi saya belinya malam, pulang kerja baru prepare buat bikin orderan, malam beli bahan, kerjaan langsung itu juga. Jadi ngelihat ternyata ini loh dunia apa, kehidupan malam di pasar, yang ngeliat orang buat nyari 1.000 2.000 mesti ngangkat itu yang bikin mes saya, kayak gini ya gitu. Jadi tahu gitu kan, dan jadi akhirnya lebih bersyukur lagi sih ngelihat kehidupan orang, ya alhamdulillah dikasih percayaan sama Allah, rezeki seperti ini. Itu sih kalau untuk di kantor ya, karena sudah 14 tahun ya, jadi ya udah harus tanggung jawab, udah hal yang mature lah ya, udah yang apa yang udah ada tanggung jawabnya dikerjakan sih kayak gitu. Yang baru ya benar-benar di bisnis ini sih, di usaha ini yang benar-benar baru benar ngerintis, sama sekali yang nggak ada ilmu, bahkan turunan aja nggak ada turunan pebisnis sebenarnya, nggak ada turunan usaha. Ini benar-benar nyoba nggak sengaja sampai akhirnya kecemplung.
Dan akhirnya sampai ya udahlah, tanggung kan, Iya, benar. jalanin akhirnya. Gitu. Ya, keren. Makanya waktu kemarin itu saya dapat info, ini Pak Adit, beliau juga seorang entrepreneurship. Ya, Itu keren sekali. coba-coba sih Mas, brother. Coba-coba sampai akhirnya ini kita mau coba buat sistem kan selama ini pencatatan kan kurang rapi. Akhirnya saya coba sama istri kan, kadang jadinya karena nggak ada basic di bagian keuangan kan, kita juga kan selama ini terima udah catat-catatnya, nggak ada pencatatan gitu loh. Mulai nih belajar, kayak perlu nih belajar kayak laporan bagi raba gitu kan. Sebenarnya saya nggak ada basic itu kan, tapi cari-cari sendiri, tapi ngerjainnya di luar kantor, karena kan tetap tanggung jawab saya sebagai di Angkasa Pura kan, tetap jalankan. Gitu sih. Jadi benar-benar belajar banyak hal sih Mas dari bisnis ini Mas. Berarti otodidak ya Pak? Otodidak? Enggak mau izin, mungkin ikut training atau mungkin dapat bekal dari perusahaan gitu? Nggak ada, kita coba-coba sendiri, nyemplung sendiri. Akhirnya kecemplung Pak. Ternyata kecemplung juga, bahasa kuyup akhirnya kan, udahlah tanggung gitu. Alhamdulillah. Pak Adit, mohon maaf ini tadi ada kendala mati lampu jadi sedikit terjeda. Mohon izin Pak Adit, pertanyaan terakhir, padahal sudah pada momen terakhir. Di belakang layar tadi ya. Iya. Banyak cutnya Pak. Mohon izin, Bapak, apa harapan Bapak untuk masa depan perusahaan bagi kami generasi muda atau generasi yang akan datang? Harapannya untuk Angkasa Pura sebenarnya sih bisa tetap survive dalam kondisi apapun. Kita pernah lolos dari COVID, nah semoga dari geopolitik ini juga bisa lolos supaya balik lagi kan kita bekerja untuk sejahtera kan. Ya berharap sih Angkasa Pura bisa survive dan kita dapat manfaatnya dari Angkasa Pura itu sendiri, kayak gitu. So, dengan moto Angkasa Pura kan, maju dan sejahtera bersama perusahaan, kayak gitu. Jadi kita tidak ada yang tertinggal lah, sama-sama sejahtera semua, sesuai dengan porsinya masing-masing, kayak gitu sih. Terima kasih Pak Adit. Siap. Atas waktu dan nasihatnya serta sharing ilmunya. Oke. Semoga ini menjadi ilmu tambahan buat saya pribadi dan nanti teman-teman yang nantinya akan menonton tayangan ini. Siap. Sekali lagi terima kasih Pak Adit. Selamat. Terima kasih Mas. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sumpahku padamu untuk